saya Tiana Chandra. Saya adalah mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Jadi di video kali ini saya akan membahas materi tentang pembelajaran berbasis kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi ini cocok banget buat teman-teman yang lagi nyari materi atau kayak lagi sekolah, atau buat teman-teman mahasiswa yang kurang memahami. Semoga aja materi ini bisa membuat teman-teman semua paham. Oke, untuk yang pertama itu ada tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi berbentuk kinerja atau unjuk kinerja yang baik dalam bidang kehidupan atau pekerjaan. Kinerja baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Ada beberapa poin dalam materi ini. Poin pertama ada kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang ditunjukkan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Terus poin selanjutnya ada kompetensi yang dikembangkan. Kompetensi yang dikembangkan berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, kemampuan ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Poin selanjutnya desain dan pengembangan sistem. Desain dan pengembangan sistem pembelajaran dengan seluruh komponen di dalam harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Selanjutnya ada kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Pihak pertama adalah pihak yang berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang dibantu penyelenggara diklat untuk membangun cita-citanya. Pihak kedua adalah penyelenggara diklat. Di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Dan pihak yang ketiga atau pihak yang terakhir yaitu pengguna lulusan. Mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Selanjutnya ada kompetensi dan pengukuran hasil belajar. Akhir proses pembelajaran, pengajar peserta diklat dan diangkat ingin tahu bagaimana hasil pembelajaran. Dengan pembelajaran perlu dibuat alat pengukur yang dapat mengukur kompetensi yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran. Alat ukur yang dinyatakan valid, dana alat ukur yang dapat diukur sesuai yang seharusnya diukur atau reliable. Selanjutnya ada perbandingan kemampuan dan kompetensi. A. Kemampuan dalam kawasan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau kompetensi dasar itu ada 5. Yang pertama ada kemampuan menjelaskan cara membuat proposal penelitian. Yang kedua ada kemampuan cara menulis laporan penelitian. Yang ketiga ada cara menggunakan peralatan laboratorium. Menguraikan cara penggunaan peralatan fisika dan laboratorium dengan baik. Yang keempat ada menguraikan cara sopan santun dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima ada menguraikan bentuk perilaku gotong royong sesuai ajaran Pancasila. Selanjutnya kompetensi. Yang pertama kompetensi membuat proposal penelitian yang baik. Yang kedua membuat laporan penelitian yang baik. Yang ketiga menggunakan peralatan laboratorium fisika dengan baik. Yang keempat berperilaku sopan santun dalam kehidupan masyarakat. Dan yang kelima ada bergotong royong sesuai ajaran Pancasila. Selanjutnya ada hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran.
Pendesain pembelajaran diharapkan dapat melaksanakan kegiatan secara bertahap. Yang pertama itu ada menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi disarankan pada pencapaian kompetensi. Dan yang kedua itu ada pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran. Selanjutnya ada hubungan kompetensi dan pengajar. Yang pertama ada fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik, sangat baik dengan menguasaan bahan pembelajaran. Yang kedua ada fasilitator perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran. Yang ketiga ada fasilitator mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan. Yang keempat, fasilitator mampu merancang dan menggunakan alat pengukuran yang baik sesuai kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Yang kelima, fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga pendidikan dan pengelolaan satuan pendidikan di tempat kerja. Mungkin cukup sekian ya konten video pembelajaran dari saya. Semoga dengan konten yang saya buat itu bisa bermanfaat untuk siapa saja yang melihat konten saya dan meluangkan waktu tentunya ya. Kurang lebihnya mohon maaf semisal ada kesalahan teknis atau misalkan kekurangan dalam kosakata atau editing.